Anggota DPRD Kota Bengkulu memiliki 35 anggota dewan. Tentu saja berarti mempunyai 35 latar belakang yang berbeda, 35 kepribadian yang berbeda-beda dan tidak ketinggalan 35 cerita yang berbeda-beda. Kali ini di liputan khusus DPRD Kota Bengkulu episode ketiga, kita akan mengenal lebih dekat lagi sosok anggota terpilih DPRD Kota Bengkulu periode 2024 hingga 2029. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri saya Samsu Iwan, selaku anggota Dewan Kota Provinsi Bengkulu dari tahun 2024 sampai 2029. Sekarang saya perkenalkan pribadi diri saya dari mulai kecil sampai hingga saya sampai sekarang. Alhamdulillah saya tamatan SD 6 tahun, saya SD 67 di daerah Kelurahan Surabaya, dan SMP 9 Kelurahan Semarang, dan SPBMA di Dinas Perkebunan. Dan saya melanjutkan kuliah di Sekolah Teknik Teknik Sipil. Alhamdulillah saya bisa namatkan situ, dan saya adalah anak seorang tukang. Dan kemudian alhamdulillah bapak saya kami mendirikan perusahaan real estate, dan sampai hari ini saya melanjutkan perusahaan tersebut. Alhamdulillah perusahaan ini sampai sekarang berdiri, dan saya sekarang menjabat ketua real estate Bengkulu, DPR Real Estate Bengkulu, dan sampai hari ini saya tetap mendirikan sampai tahun 2026 nanti. Dan alhamdulillah dari kecil saya dibesarkan oleh orang tua saya dengan hidup dengan seadanya dan tidak neko-neko, dan memegang pendirian dan memegang janji sama orang masyarakat banyak. Alhamdulillah untuk wilayah Dapil 1 Kelurahan Surabaya, Sungai Serut dan Muara Bengkulu mempercayai saya menduduki anggota Dewan Provinsi untuk wakil rakyat Provinsi Kota Bengkulu. Dan alhamdulillah amanat ini saya akan pegang sampai 5 tahun ke depan. Mudah-mudahan amanah ini tidak mensia-siakan untuk masyarakat Kota Bengkulu. Dan pada akhirnya nanti kebetulan kami ini dari sosok orang yang sederhana dan tidak melebihi dari yang kapasitas. Alhamdulillah dengan kepercayaan ini saya akan pegang kepercayaan masyarakat sampai nanti habis jabatan saya. Alhamdulillah saya ini masuk ke dunia politik ini tidak lain adalah tidak bukan karena saya ini untuk mendengar aspirasi masyarakat. Sebenarnya saya background saya pengusaha, karena mungkin inilah jalan kita bisa beribadah, karena di dunia politik ini sesuai dengan partai kami, Partai Amanah Nasional, membantu masyarakat, membantu warga yang mana kira-kira warga tersebut kira-kira tidak mampu, kita siap dari seluruh anggota dewan dan pengurus partai PAN siap membantu. Itulah tujuan politik saya, karena jalan satu-satunya bisa bersilaturahmi dan bisa berhubungan dengan masyarakat langsung. Kalau pengusaha ya ceritanya bisnis, tapi kalau dengan politik ini bercerita membantu rakyat. Karena sesuai dengan amanah. Alhamdulillah saya dari anggota Dewan Kota Provinsi Bengkulu dari Dapil 1. Kebetulan sebatu saya mau mencalonkan diri. Alhamdulillah saya didatangi oleh Sekjen DPW PAN Bang Dedi Wahyudi, datang ke rumah minta tolong mencalonkan saya, ditujukan mencalonkan anggota DPR Kota Bengkulu Dapil 1. Alhamdulillah Bang Dedi juga datang ke rumah dan nemu orang tua saya, minta izin. Waktu itu orang tua saya masih ada. Beliau minta tolong izin supaya bisa saya mencalonkan diri untuk di DPR Kota. Alhamdulillah orang tua saya mengizinkan dan saya akan berbuat. Niat jadi tadi anggota dewan tidak ada lain, tidak bukan adalah untuk beribadah sesuai dengan partai amanat kami, Partai Amanat Nasional Bengkulu, adalah membantu rakyat. Itu yang ditujukan oleh kami
seluruh calon-calon DPR kota dan seluruh kader-kader yang ada di Bengkulu adalah bantu rakyat. Sampai hari ini kami mewajibkan membantu rakyat. Itu kepesan dari Pak Helmi Hasan selaku Ketua DPW Partai PAN Provinsi Bengkulu, yang mana rakyatnya tidak mampu dan mana rakyat membutuhkan membutuhkan sosok untuk kebutuhan mereka masyarakat. Kami tidak ada segan-segan, baik 24 jam siap membantu rakyat. Apalagi itu rakyat yang tidak mampu, mana ijazah pun tidak, ijazah ditahan sekolah, kita siap membantu. Apapun judulnya, ijazah tidak boleh ditahan oleh sekolah. Itu programnya Pak Helmi Hasan, dan BPJS gratis dan ambulan gratis itu memang apabila masyarakat yang butuh waktu malam pun hari pun kita siap membantu, apapun judulnya, apapun bentuknya, untuk namanya kemanusiaan. Dan kami siap juga karena di Dewan ini adalah tidak untuk mendiri sendiri, adalah untuk melainkan untuk membantu masyarakat. Jadi kami apapun siap membantu untuk rakyat Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Alhamdulillah sekarang kami Wali Kota Bengkulu untuk menjalankan sinergi yang baik legislatif dan eksekutif. Kita sudah sinergi untuk di Kota Bengkulu. Jadi tidak ada lagi hambatan untuk masyarakat Kota Bengkulu untuk yang ada ditahan ijazahnya, dan untuk BPJS gratis. Jadi masyarakat Bengkulu harus sekolah dan masyarakat Bengkulu wajib sehat. Itu program Pak Helmi Hasan dan sekjennya DPW Partai Amanat Provinsi Bengkulu. Support keluarga, terutama sang istri, membuat Samsu Ihwan siap mengemban amanah untuk masyarakat 5 tahun ke depan. Oke, Assalamualaikum, saya Penny Budiarti, istri dari Bapak Samsu Ihwan atau yang biasa orang-orang kenalnya Iwan Ladung ya, yang di sini. Jadi kebetulan memang untuk beliau ini orangnya, kalau saya bilang sih pejuang tangguh. Karena dia biasa berjuang kan, maupun keras lah kalau untuk ngadepin yang kerjaan, atau misalnya karena backgroundnya dia pengusaha. Terus tiba-tiba ada beberapa saat yang lalu beliau diajak sama Bapak Deddy Wahyudi untuk terlibat dalam politik itu. Udah ngomong, udah pamit, terus sama orang tua juga udah pamit. Terus memang tujuannya kita kan awalnya biar semuanya juga usahanya bisa lancar, terus ada jalan lain lah untuk mengabdi sama masyarakat sekitarnya. Jadi beliau terjun, ya sudah, saya sebagai istri kita support. Bapak maunya ya saya mau kayak gini, oke, saya bilang kan. Terus dan background saya juga karena saya kerja di kesehatan, terbiasa sama orang-orang banyak, sama masyarakat kan. Kalau untuk di rumah, alhamdulillah sosoknya penyayang sama saya, sama anak gitu kan, sama orang-orang yang di sekitar kami. Mungkin ada waktunya dia keras, memang beliau keras. Cuman kalau saya bilang bukan keras, ya mungkin lebih ke tegas gitu. Jadi, dan untuk sosok laki-laki ya memang saya pikir ya harus dia tegas gitu, karena dia imam. Setelah beliau terjun ke politik ini, mungkin memang waktunya jauh lebih banyak berkurang, karena selama ini pun selain beliau sibuk di usaha gitu kan, aktif di REI, terus dengan hobinya yang luar biasa banyak, yang main golf, terus yang mungkin sekali-sekali itu ikut kegiatan perbakin kan, atau di proyek itu yang hampir kalau di rumah pun masih bisa gitu dia pergi lagi ke proyek gitu. Jadi kalau kita cuma menyesuaikan, nanti kapan waktunya kita bisa ikut, kegiatan kita ikut, kalau seandainya memang diperlukan saya harus ikut, saya bisa gitu kan. Cuman kalau untuk sehari-hari ada waktu-waktunya juga beliau menyempatkan diri untuk kami misalnya bisa pergi, atau karena kebetulan anak kita juga jauh kan, sekarang lagi menempuh pendidikan, lagi koas. Insya Allah tahun depan mudah-mudahan selesai dokter giginya, jadi kita sering datang, sering ke sana gitu kan. Cuman
Kalau untuk membagi waktu ya sampai saat ini sih beliau nggak punya kesulitan lah, maksudnya ke waktunya mau buat masyarakat atau misalnya untuk urusan kerjaan. Udah bisa beliau lepaskan lah, maksudnya udah bisa dibagi-bagi. Kalau di lingkungan sekitar untuk sekarang sih kalau lagi Dewan ini lebih banyaknya mungkin kalau malam kan kadang-kadang ada acara takziah atau misalnya ada pesta, ya otomatis kan kita ya beliau sempatkan lah kalau ada waktu dia datang. Kalau seandainya acara-acara yang pesta yang hari-hari libur itu juga kita usahakan untuk bisa hadir, untuk bisa ikut ke acara-acara seperti itu. Kalau awal pertemuan kita mungkin dikenalin sama kebetulan teman saya, istrinya teman beliau dari kecil. Jadi kalau orang-orang bilang dijodohkan mungkin iya juga gitu. Cuman saya dulu kenalnya sama orang tuanya dulu, sama abah sama mak dulu. Bisa kami barengan umroh kan, pas ketemu, dan waktu itu belum ketemu beliau, ketemunya mungkin 1 tahun kemudian. Jadi memang karena orangnya terbiasa yang tek yang tegas kayak gitu juga ya, saya oh ya memang kayak gini sosoknya, orangnya memang yang tegas, yang nggak banyak basa-basinya, yang lebih ke ya memang beliau apa adanya. Untuk saya beliau apa adanya. Alhamdulillah, ke depannya masih sisa 4 tahun, mungkin 4 tahun lagi saya menjabat anggota Dewan ini. Akan siap mendengar aspirasi dari masyarakat dan akan siap untuk mendengar aspirasi-aspirasi yang dibawa, yang mana dikeluh kesah masyarakat. Saya juga menyarankan kepada masyarakat, karena saya belum maksimal untuk mendengar aspirasi ini, mungkin sisa hanya 4,5 tahun lagi, mungkin saya akan bisa untuk mendengar aspirasi-aspirasi dan keluh kesah masyarakat itu. Untuk sampai hari ini, yang mana keluh kesah masyarakat itu kita berangsur-angsur kita dengar dan kita ambilkan kebijakan-kebijakan itu, dengan bukan harus melewat masyarakat, melewat pemerintah, dan kita ambil aspirasi sendiri. Seperti apa contohnya, ya mungkin yang harus langsung urgen, mungkin kita langsung kita tanggapi. Untuk yang namanya setelah saya dilantik di Dewan ini, ya apapun keluhan masyarakat, apapun permintaan masyarakat, nggak penuh ke atas, penuh ke bawah, nggak penuh ke bawah, cukup, kira-kira begitu. Dan mudah-mudahan masyarakat Kota Bengkulu doakan saya bisa sehat, bisa mendengar aspirasi-aspirasi dan program-program pemerintah ke depannya. Kami akan berkolaborasi dengan pemerintahan, dengan eksekutifnya, supaya kami bisa berbuat untuk masyarakat. Dan penutupnya juga, saya juga ditutup dengan anggota REI, anggota Real Estate Indonesia. Ditambah lagi, mungkin itulah sosok kami jadi Dewan itu, supaya bisa mendengar aspirasi masyarakat, dari baik itu dari Dewan, baik itu dari Real Estate Indonesia. Karena semata-mata bukan kami di Real Estate itu mencari bisnis, cuman juga kita harus bermasyarakat. Udah banyak yang kami buat dengan dari Real Estate itu, ya kami sudah banyak membedahkan rumah, udah itu membagikan sembako. Dan untuk daerah kemarin yang kalau kami selesaikan tahun yang sudah, daerah Seluma Kaur Mana, dan ada kemarin Kelebong, kami bagi waktu banjir bandang, itulah kami REI untuk membantu masyarakat. Sebagai perwakilan rakyat tentu harus memiliki bukti nyata
dengan menjalankan visi dan misi serta bisa menjaring aspirasi masyarakat. Anggota DPRD Kota Bengkulu di era pemilihan 4 Kota Bengkulu, Ibu Dewi Haryati SH, yang kami hormati perangkat Kelurahan Sawah Lebar Baru atau mewakili ketua-ketua RT di Kelurahan Sawah Lebar Baru Kota Bengkulu, yang kami hormati para tokoh di Kelurahan Sawah Lebar Baru, Kecamatan Ratu Agung dan Kecamatan Ratu Samban, yang kami hormati ketua-ketua PAC Partai Demokrat Kota Bengkulu, serta Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Acara reses Dapil 4 Ratu Agung dan Ratu Samban, anggota DPRD Kota Bengkulu, atas nama Ibu Dewi Haryati SH, pada hari ini Senin 21 April 2025 dimulai. Mengawali acara kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati, yang sudah memenuhi undangan dari kami beberapa hari yang lalu, di sini saya hadir pengurus dari DPC Demokrat Kota Bengkulu beserta jajaran, ketua-ketua PAC, Ratu Agung, Ratu Samban, alhamdulillah sudah hadir. Para ketua RW, ketua RT, ketua adat, melingkupi wilayah Ratu Agung, Ratu Samban, terima kasih sudah hadir. Bapak Ibu undangan seluruhnya yang saya hormati, tidak saya sebutkan satu persatu, dan seluruh staf panitia baik di protokol maupun di bagian administrasi yang saya hormati. Tak kalah selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Mudah-mudahan dengan berselawat dan bersepakat kepada beliau, kita akan mendapat syafaat di akhir yaumil akhir nanti. Amin ya rabbil alamin. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang, dan ini masih bulan Syawal, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kalau ada salah hilaf selama ini, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Mengawali sambutan kali ini, saya mohon nanti kepada Bapak Ibu, kalau memang ada usulan, ada yang mau disampaikan, silakan. Nanti saya tampung di sini. Mudah-mudahan apa yang diminta oleh masyarakat, apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat bisa diakomodir oleh pemerintah. Dan juga saya sampaikan di sini, nanti kalau seandainya ini reses terus karena ada yang belum diakomodir, saya mohon maaf, karena anggota dewan ini kan cuma menampung aspirasi masyarakat, menyampaikan kepada pihak pemerintah untuk apa yang disampaikan oleh masyarakat minta diakomodir. Nah, kalau memang mereka punya kebijakan itu dipandang perlu, itu layak harus diakomodir, mereka harus akomodir. Mudah-mudahan ya, kita karena ini laporan kita masukkan dari paripurna, kita sampaikan secara resmi dengan pemerintah untuk diakomodir permintaan masyarakat. Mudah-mudahan, apalagi kita ini kan pemerintah baru baik provinsi maupun kota, mudah-mudahan mereka care dengan masyarakat, mereka sayang dengan masyarakat Kota Bengkulu, dan juga moto mereka masyarakat Bengkulu harus sejahtera, baik itu di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan,
seluruhnya kita harus sejahtera. Mudah-mudahan ya kita berdoa semoga itu tercapai dan manfaatnya kita bukan hanya saat ini dan ke depan. 3. Andaikan itu cepat, oh itu urgen, kata pemerintah, oh itu harus dikerjakan sekarang, alhamdulillah. Tapi kalau reses ini, yang kita reses sekarang ini, kalau yang usulannya yang berat-berat itu bisa diakomodir di 2026. Sama dengan di bulan 12 tadi kita reses. Nah mudah-mudahan pemerintah berpihak kepada masyarakat, itu yang kita harapkan. Apa yang disampaikan oleh masyarakat apapun itu demi kebaikan Kota Bengkulu, demi kemajuan Kota Bengkulu, itu terlaksana secepat mungkin. Mungkin itu saja kata sambutan saya untuk sementara. Nanti kita sharing saja, kita diskusi, kita tanya jawab. Andaikan tidak tercover semua nanti, tolong nanti secara lisan atau secara tertulis, sama saya pribadi boleh, sama notulen kami boleh. Siapa notulen sekarang? Wi, di mana Wi? Oh di situ. Ya tolong catat nanti Wi, jangan sampai ada yang satu pun yang tertinggal. Itu saja saya rasa. Akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin peserta reses anggota DPRD Kota Bengkulu yang kami hormati, selanjutnya kita masuki seperti biasa acara inti dari reses ini dalam rangka penyerapan aspirasi anggota DPRD. Bapak dan Ibu dapat bertanya, menyampaikan aspirasi ataupun menyampaikan keluhan-keluhan terkait dengan tupoksi dari Ibu Reni sebagai anggota DPRD Kota Bengkulu. Dan karena reses ini merupakan kewajiban dari setiap anggota DPRD atau anggota Dewan, baik itu di tingkat pusat dan di tingkat daerah, maka dokumen yang akan dihasilkan dari setiap atau seluruh kegiatan reses ini adalah dokumen resmi lembaga legislatif atau lembaga DPRD. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bapak Mahendi, jabatan Ketua RT 07 Kelurahan Sawaleh Barat. Baik, dalam hal reses anggota Dewan periode 1 tahun 2025, kami sebagai masyarakat mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin kepada Ibu Reni sebagai anggota Dewan beserta stafnya, dan juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Dan di sini kami ingin bertanya masalah masalah kegiatan di RT. Berhubung sekarang peralihan pemerintah baru menjadi wali kota Bapak Dedi beserta wakilnya, kami merasakan selama ini dan kemarin waktu Bapak Dedi telah mengatakan BOP RT akan dinaikkan. Jadi kami berharap di anggaran tahun 2025 ini moga-moga terrealisasi apa yang diucapkan Pak Dedi berkenaan BOP RT. Nah, ini salah satu yang membuat kami semua menunggu. Nah, sedikit banyaknya RT ini berkecimpung dan mengangkat beliau lah salah satunya menjadi wali kota. Nah, sedikit banyak ataupun ujung tombak, baik pemilihan kepala daerah maupun pemilihan legislatif. Dengan BOP yang sekarang dengan kebutuhan yang meningkat, saya rasa sangat minim, benar Pak RT? Nah itu, dengan BOP yang kami dapatkan. Nah, saya rasa itu yang pertama. Yang kedua, berkenaan dengan kegiatan di kelurahan, itu kemarin anggaran kelurahan itu 100 juta untuk
satu kelurahan. Nah, kalau di kelurahan kami itu 31 RT. Jadi diserahkan, dimusyawarahkan, di dalam satu RT itu terbagi mendapatkan dana anggaran 5 juta. Nah, kalau di RT yang lain tidak membutuhkan, anggaran 5 juta itu bisa dialihkan. Salah satu saya sendiri di RT 7 itu membuat gapura perbatasan. Nah, itu boleh nanti dilihat. Nah, itu anggaran 5 juta tidak bisa terrealisasi. Nah, berhubung di RT lain tidak mengambil, nah akhirnya terlaksanalah gapura di RT 7. Nah, yang maksud saya di sini Bu, kalau bisa untuk tahun 2025 ini anggaran 100 juta itu ditingkatkan. Nah, itu per kelurahan. Jadi bisa kita mengembang hal-hal yang lain di samping untuk kegiatan penampungan riset di anggota dewan. Saya rasa itu aja. Saya ini baru kesempatan ini perkenalkan diri, nama saya Radinal. Alhamdulillah kembali diamanahkan oleh masyarakat di kembali saya untuk menjabat RT kembali di Januari kemarin turun lagi. Katanya bakal menjabat 5 tahun. Ketika 5 tahun sudah 15 tahun saja RT. RT berapa Pak? RT 12 Kelurahan Kebun Tebing RP 02. Ya. Jadi saya ingin menanyakan dan mungkin menjadi suatu pengawasan dari Bu Reni. Ada 3. Yang pertama, kami ini diperintahkan dari pihak kelurahan untuk mendata tiang listrik untuk dipasang lampu penerangan di dalam gang. Jadi itu disampaikan. Jadi saya menanyakan kebenaran itu apa iya atau tidak? Karena dahulunya kita ini masang listrik ini di dalam gang itu jangankan dari pemerintah kita masang situ, kalau ada orang petugas PNN itu diputus gitu. Nah, lampu di dalam gang. Dan sekarang itu katanya untuk menggalakkan Kota Bengkulu yang terang berlang itu ada dana untuk penerangan dalam gang. Setiap tiang listrik itu akan dikasih lampu. Jadi kami sudah ajukan. Ya kalau memang ada, tolong diawasi. Mohon kiranya nanti biar terrealisasi. Yang kedua Bu, mengenai masalah kita di dalam bulan ini 2-3 bulan ini ada subsidi untuk pembayaran listrik ini. Kan kita bayar listrik murah-murahnya kan, dari 500 bayar 2,5. Nah jadi tolong diawasi Bu, itu memang benar iya atau itu penundaan untuk KWH? Saya dengar untuk membayar ke depan ini melunjak pembayaran itu. Nah kalau memang itu ada subsidi, ya sebagai senawati kami di DPR Ibu, yang benar-benar memang subsidi. Jadi pembayaran ke depan itu memang mendatar seperti balik sedia semula. Jangan kayak kemarin murah, ikutlah melonjak mahal lagi bayarin KWH yang terbuka. Itu yang kedua. Yang ketiga mengenai masalah keluhan masyarakat ataupun keberadaan sekarang ini karena tidak adanya lagi tempat pembuangan sampah akhir di lingkungan. Nah sekarang kalau RT di dalam RT itu ada yang ragamnya, ada yang berlangganan, ada yang pulang sendiri, ada yang memang tidak mau membayar mereka itu meskipun ditargetkan 20.000, 30.000 satu bulan nggak bisa bayar hingga mereka itu ngerti apa dibuangnya di jalan, apa seperti apa hingga keberadaan di luar gang, di jalan-jalan raya itu sering taruh sampah-sampah dari masyarakat itu. Kalau baiknya sudah disampaikan adanya persediaan kontainer kembali paling tidak itu di satu kelurahan itu atau mungkin 2 atau 3 nanti tetap dinas kebersihan kota diperdayakan lagi meskipun tidak seperti sedia dulu. Jadi ada yang Nama saya Hadi Sasmita, saya tinggal di RT 4 Kelurahan Kebun Kenanga. Jadi saya mau tanya hanya satu kepada Ibu Dewan. Di jalan tikungan ada yang di pantai dekat Polsek kan ada tugu situ. Jalan apa itu? Saya lupa jalan sedang malam. Jadi kan sebelahnya lagi ada jembatan kecil. Di situ saya perhatikan ini sudah lama ya. Karena di situ setiap hujan lebih dari 3 jam pasti banjir. Jadi mengganggu aktivitas jalan. Padahal itu pembuangan air sebenarnya sedikit sekali, tidak terlalu panjang ke siring di depan SPBU itu. Karena ada siring di sana. Depan BIM ya Pak ya? Depan BIM.
Di situ kalau saya perhatikan, setiap hujan lebih dari 3 jam pasti banjir. Nah, jadi terganggu masyarakat. Nah, jadi maksud saya, tolonglah dengan banjir ke Siring itu hanya beberapa meter, tidak lebih dari 20 meter. Nah, solusinya di sana kan ada orang-orang jualan kebun bunga itu. Nah, itu mungkin bisa ditembuskan buat gorong-gorong atau gimana solusinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anggota Komisi 3 DPRD Kota Bengkulu, Redi Haryanti, menerima berbagai macam aspirasi dari warga Kota Bengkulu, khususnya yang berada di Dapil 4, Kecamatan Ratu Agung dan Ratu Samba. Menanggapi hal tersebut, Redi mengungkapkan masalah tersebut akan menjadi prioritasnya sebagai wakil rakyat dan akan memperjuangkan hal tersebut ke tingkat yang lebih tinggi. Dan berharap hal tersebut dapat menemukan titik terang di tahun 2025 ini, meskipun saat ini masih dalam masa efisiensi anggaran. Dengan agenda reses yang digelar pada pagi hari ini, aspirasi dari warga, apa yang menjadi prioritas kita untuk kita perjuangkan? Alhamdulillah reses pagi ini lancar dan permintaan masyarakat itu banyaknya di drainase karena musim hujan, lampu jalan, ada juga jalan, masalah pendidikan ada juga. Yang prioritas tuh kayaknya di lampu jalan. Kalau untuk masyarakat tetap kita usulkan. Mudah-mudahan apa yang diusulkan masyarakat tidak terlalu besar ya. Itu berpengaruh dengan efisiensi. Mudah-mudahan bisa tercapai. Untuk yang Guna menjaring dan menyerap aspirasi dari para konstituennya, Repelita Fitri dari Dapil Gading, Cempaka, dan Singgaran juga menggelar reses pada Sabtu pekan. Yang kami hormati Pak Edi Suryanto, perwakilan dari Dinas PUPR Kota Bengkulu. Yang kami hormati Bapak dan Ibu konstituen saya yang dari Dapil Singgaran Pati dan Gading Cempaka. Hadirin dan hadirat semua yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita masih diberikannya kesehatan, waktu, dan kesempatan dapat hadir di rumah dinas Waka2 DPRD Kota Bengkulu dalam rangka kegiatan reses kedua saya, yaitu kegiatan rutin anggota dewan, yang mana saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir memenuhi undangan kami beberapa waktu yang lalu. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga nantinya di hari akhir kita semua akan mendapat syafaatnya. Amin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang kami muliakan, tidak banyak yang mau saya sampaikan di sini. Kegiatan reses ini adalah kegiatan rutin dari anggota dewan, yang mana kegiatan ini adalah untuk kegiatan untuk menyerap aspirasi masyarakat yang mana punya keluhan yang di sekeliling kita. Maaf saya kelupaan, masih di bulan Syawal. Izinkan saya mengaturkan
maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Jadi kegiatan reses ini untuk kita semua di Dapil Gading Sempaka dan Singarampati, bila nanti ada di antara Bapak Ibu yang punya keluhan, boleh punya permasalahan di sekeliling kita, boleh diajukan kepada kita. Kebetulan di sini ada staf dinas PUPR yang mungkin nanti bisa akan memberikan solusinya. Mudah-mudahan nanti usulan Bapak Ibu itu nanti akan saya bawa ke DPR dan saya perjuangkan, semoga nanti bisa terwujud. Amin. Tidak banyak yang mau saya sampaikan, kita buka dialog nantinya secara kekeluargaan dan secara santai saja, tidak usah formalitas karena siang ini panas sekali Bapak Ibu. Demikian kata sambutan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya, kita buka 2 sesi, tidak banyak, sama dengan prinsip yang pertama tadi, ikan sepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus, tapi menyampaikan aspirasi. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Sekali. Oh, bentar Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama Yunita dari Kelurahan Cempaka Permai. Saya ingin menanyakan masalah program bedah rumah. Dan nama ibunya siapa Bu? Yunita. Dari Kelurahan Cempaka Permai. Kebetulan beberapa waktu yang lalu kami mengajukan permohonan. Cuma mungkin masih belum berhasil, mungkin ada yang lebih ini. Cuma saya mau tahu kriterianya yang mendapatkan itu, mas saya kan, karena bisa diseimbangkan kok. Misalnya yang seharusnya lebih memungkinkan dapat, misalnya, tapi malah tidak dapat. Yang seharusnya kan ini masa itu apa saja kriteria yang bisa yang didahulukan untuk mendapatkan bedah rumah tersebut. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal di Jalan Enggang, nomor 79, RT 07, Kelurahan Cempaka Permai. Alhamdulillah ada kesempatan ini. Di sini ada orang PU dan juga anggota dewan. Mungkin pada resis yang terdahulu mungkin sudah disampaikan dari salah satu anggota RT. Yang ini yang saya ingin tanyakan lagi, masalah siring di depan rumah dan di belakang rumah saya. RT berapa Bu? Maaf, RT 07 Pak. Maaf Bapak-bapak Ibu anggota dewan dan juga Bapak PU. Setiap hujan baru 10 menit depan rumah saya itu udah banjir seperti kolam. Jadi apabila azan telah datang, orang banyak mutar. Jadi tadinya di Jalan Enggang, dia mutar ke Jalan Enggang. Nah, yang ingin saya sarankan itu kapan akan dimulainya pekerjaan ini? Karena waktu reses yang pertama dulu, mungkin saya tidak hadir, tapi mewakili RT 07 sudah disampaikan, terutama untuk masalah siring. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi dari Bapak-bapak. Di bulan lalu, dari bulan Desember itu tidak ada yang mengajukan bedah rumah. Jadi memang tidak saya prioritaskan untuk bedah rumah. Cuma memang waktunya si Ibu Ita ini saya kasih ke teman saya karena memang beda dapil. Jadi kalau mau bedah rumah, kriterianya nanti akan diulas sama Pak Edi. Itu nantinya akan ditelusuri, akan dicek and recheck. Nah, untuk kasusnya Ibu Ita, karena kemarin saya kasih sama teman saya yang beda dapil, dia sudah masukkan bedah rumah itu. Hanya saja sewaktu tim survei datang, pemilik tidak ada, tetangga yang mengatakan, oh ini cuma ganti seng gitu. Jadi kalau bedah rumah itu, bapak-bapak ibu-ibu, itu dapat 20 juta per bantuannya. Tapi kalau hanya seng diganti, tidak masuk bedah rumah.
Jadi yang bedah rumah itu yang memang rumahnya itu sudah memang harus ada perbaikannya yang sudah tidak layak gitu kan. Maksudnya mungkin dindingnya udah mungkin papannya keropos atau apa. Jadi kriterianya itu memang ada yang memungkinkan memang harus dibedah gitu kan. Jadi untuk kasus Bu Ita nanti yang rumah orang tuanya di Beda Dapil itu nanti akan kita masukkan lagi untuk periode berikutnya karena tim survei dengan per tim itu beda. Jadi kalau orang survei sudah bilang oh ini nggak bisa cuma persen, jadi ditolak gitu. Jadi kalau nanti lain kali kalau ada bapak ibu mau bedah rumah boleh masukkan ke kita fotonya, foto sama apa semua kriteria rumahnya yang dari dalam ke depan itu harus dikasih foto dan kemudian sertifikatnya juga difotokan. Mudah-mudahan nanti kalau dimasukkan ke kita berarti untuk tahun depan. Kemudian masalah Ibu Mulia Marpawu itu di RT 07 masalah drainase itu kalau untuk sharing belakang itu sudah kita masukkan. Cuma untuk yang di bagian depan itu belum. Jadi mungkin nanti untuk periode ini nanti kita akan masukkan, coba masukkan. Mudah-mudahan PU-nya tidak kena efisiensi anggaran. Karena sekarang luar biasa efisiensinya di mana-mana. Jadi kadang-kadang kita mau bantu masjid dicoret. Karena apa mungkin ada yang lebih utama, lebih prioritas gitu. Nah, tapi mudah-mudahan kita akan kawal sampai ke DPR-nya, sampai ke PPU-nya, mudah-mudahan bisa dikerjakan dan bisa diwujudkan. Untuk selanjutnya, nama saya Muhammad Zubir dari RT 17 Kelurahan Medan. Tanya Pak ini. Kami itu sudah mengusulkan untuk normalisasi sharing di Masjid Al-Munawwar. Tapi sampai sekarang belum ada pergerakan. Sudah berapa kali? Sudah 2 proposal kalau tidak salah. Jadi masjid itu di Masjid Al-Munawwar, masjid di komplek kami. Jadi tiap hujan itu air itu kan masuk dalam, karpet itu jadi kita pakai lagi itu. Itu aja misalnya Mas. Terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu. Yang kami hormati para wakil rakyat yang ada di depan kita, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin kalian yang berbahagia. Nama saya Basiran dari RT 08 Lingkar Barat, Dapil Gading Cempaka. Maaf saya ini baru sampai terlambat sedikit nih. Jadi banyak ketinggalan mungkin nggak nyambung di pertanyaannya atau penyampaiannya. RT 8. Disingkat aja Pak ya, mudah-mudahan nyambung. Kalau enggak nanti disambungkan. Pertanyaan dan sekaligus mohon kiranya nanti bisa menyampaikan kepada yang berwenang. Satu masalah sederhana sebenarnya itu masalah ledeng. Ledeng, nyambung nggak ini? Jadi kami di RT 8 khususnya di Jalan Citandui dan Jalan Jenggalu itu sudah ada hampir 1 tahun lebih saluran pipa sudah tersambung, terpasang. Bahkan sudah ada beberapa yang teraliring. Kok ada beberapa juga sampai saat ini ada pun pipa sudah di depan rumah. Kok ditinggal? Nah, itu ada apa dan kemana saya harus menyampaikan? Saya juga sudah sempat menyampaikan kepada yang bersangkutan, alasannya nunggu tapi belum ada kejelasan. Mohon kiranya nanti bisa menyampaikan kepada yang bersangkutan, nggak tahu caranya bagaimana agar bisa terrealisasikan kami. Kebetulan sudah banyak yang daftar, bukan kami kurangan air, bukan. Tapi karena dulu itu kabarnya program dari Pak Dedi Wahyudi sebelum menjabat sebagai wali kota waktu masih kampanye. Itu informasi dari Bapak RW kami. Jadi kami bahu-membahu dengan warga sekitar dan akhirnya tersambunglah pipa sudah sampai di depan rumah. Loh, yang lain nyambung kok kami masih belum terpasang. Nah, satu. Yang kedua,
mengenai tiang listrik nih Pak. Tiang listrik di daerah kami banyak sekali kabel-kabel berserabutan itu, dan ada juga yang tiang itu ada mepet rumah di halaman rumah orang. Tapi kok nggak dipindah-pindah, sudah juga kami usulkan ke PLN, karena ini tanah sedikit, kaplingan, tiang listrik posisinya ada di tengah. Jadi kalau mau nambah seng berbahaya itu, karena ada kabel itu. Itu juga jadi PR kami, mudah-mudahan bisa juga disampaikan kepada yang berwenang. Itu saja, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluhan yang ada akan tetap diupayakan dan direalisasikan. Namun karena adanya kebijakan efisiensi anggaran dalam pengerjaannya, akan dilakukan secara bertahap dan melihat skala prioritas. Karena acara sebentar lagi akan kita dapat mengisi kursi bagian depan terlebih dahulu. Oke, boleh Bu, foto spanduk siapa? Memang kita juga sering masalah seperti itu kan. Ya, cuma hati-hati kalau saat banjir, karena dulu saya. Alhamdulillah hari ini masyarakat di khususnya Dapil Gading Cempaka dan Singaroa ini alhamdulillah antusias mendatangi reses kami yang telah memenuhi undangan beberapa minggu. Mereka ternyata punya banyak keluhan di sekitar lingkungan hidup lingkungan mereka yang harus kita benahi untuk kedepannya lebih bagus dan lebih baik. Pendapat Bunda gimana tuh keluhan mereka? Apakah ada yang lebih urgent atau gimana Bunda? Kalau kami lihat itu memang semuanya hampir urgent. Tapi memang kita nanti akan mengadakan skala prioritas. Mengingat ada juga dinas-dinas kita yang kita hubungi ini mengalami efisiensi anggaran. Jadi kita mengadakan skala prioritas dengan melihat efisiensi yang mana kita harus dahulukan yang sangat urgent. Mudah-mudahan semuanya nanti akan terwujud dan efisiensi ini tidak lama. Artinya dalam tahun depan atau kedepannya mungkin akan lebih lancar. Oke, sip Bunda. Sementara itu, anggota DPRD Kota Bengkulu dari Komisi 1, Rinda Sulastri, juga menggelar reses guna menyerap aspirasi masyarakat, khususnya yang berada di wilayah pemilihan Kecamatan Ratu Agung dan Ratu Sambat.
Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Anggota DPRD Kota Bengkulu, Rina Sulasti, SOS MIKOM. Yang kami hormati Bapak Soson dari Dinas Koperasi UMKM. Yang kami hormati Ibu Haja Dewi Dharma, MSI. Dan yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat Kelurahan Nusa Indah, serta Bapak Ibu peserta reses DPRD Kota Bengkulu yang kami muliakan. Acara reses anggota DPRD Kota Bengkulu Daerah Pemilihan 4, Kecamatan Ratu Agung tahun 2025, hari Sabtu tanggal 19 April 2025 dimulai. Untuk membuka acara, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari anggota DPRD Kota Bengkulu Dapil 4 yang akan disampaikan oleh Ibu Rina Sulasti, SOS MIKOM. Kepada yang terhormat, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Dinas DP3AP 2KB, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Ibu Haja Dewi. Yang saya hormati perwakilan dari Dinas Kota, perwakilan dari Dinas Koperasi dan UMKM, Pak Soson, Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih sudah hadir pada kesempatan siang ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita bisa hadir berkumpul di tempat yang sederhana ini, di Dapil 4, dan kebetulan di tempat kediaman saya kalau di mapnya di titik Sampai Raja ya. Pada kesempatan ini kami perwakilan dari agenda dari DPRD Kota Bengkulu yaitu reses. Ini merupakan reses pertama di tahun 2025. Saya berharap masih dalam suasana Lebaran ini kita juga menjalin silaturahmi, berkolaborasi dengan wilayah keluarga setempat. Dengan adanya kegiatan reses tahun ini kita bisa menjembatani aspirasi apa yang akan kita salurkan untuk Kota Bengkulu ke depannya. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini bisa membantu warga sekitar sesuai dengan program pemerintah ya, pemerintah Kota Bengkulu yang baru berjalan dan baru dilantik dari Februari kemarin. Mungkin kata pengantar dari saya tidak panjang lebar, nanti akan ada sesi tanya jawab. Pada kesempatan ini ada 3 dinas yang saya undang, kebetulan dari Diknasnya belum sampai. Nanti Bapak Ibu bisa kita buka sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu sebagai narasumber di depan. Mungkin bisa mewakili hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa langsung kita buka sesi tanya jawab nantinya. Mungkin sekian kata sambutan dari saya. Mohon maaf seandainya penyambutan kurang berkenan. Mungkin kedepannya kita akan lakukan perbaikan yang lebih baik. Mungkin itu dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan ada kata sambutan dari Ibu Hajah Dewi Dharma dari DP3AP2KB. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Rina selaku anggota DPRD Kota Bengkulu dari Komisi 1, Wakil Ketua. Yang saya hormati perwakilan dari Dinas Koperasi, Pak Soson, yang hari ini hadir
sama-sama kita untuk sedikit memberikan ilmu pada Bapak Ibu semua. Yang saya hormati dan saya cintai seluruh konstituen dari Ibu Rina, yang saya lihat hari ini banyak perempuan. Jadi mungkin kami diundang di sini tepat sekali ya Bu ya, karena memang kami juga melindungi perempuan dan anak. Tapi kalau ada laki-laki jangan tersinggung ya Pak ya. Kami juga tetap bisa menjembatani untuk jika ada sesuatu hal terkait dengan kekerasan di Kota Bengkulu. Terima kasih kami ucapkan kepada Bu Rina. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelumnya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini kita bertemu di sini. Kami berkenalan kepada ibu-ibu semua. Mungkin ada yang sudah kenal, juga mungkin ada yang belum. Kalau dia anggota tim pendamping keluarga pasti kenal sama saya. Ada tidak yang TPK di sini? Tim pendamping keluarga dari BKKBN. Kader KB? Ada tidak? Nah, kita biasa ketemu Bu ya. Tadi mungkin Ibu jarang hadir ya Bu ya. Kalau sering hadir pasti tahu. Jadi hari ini sekali lagi saya ucapkan mau datang. Saya sampaikan terima kasih kepada Bu Rina telah mengundang kami. Alhamdulillah dengan adanya undangan ini mungkin Bapak Ibu bisa kenal dengan kami, dengan dinas yang dengan dinas kami, dinas DP3AP 2KB. Sebelum kita lanjut, tak lupa kita sampaikan salawat dan salam dulu kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ya arhamar rahimin. Bapak Ibu yang kami hormati, tidak banyak mungkin yang akan kami sampaikan karena di sini ada dua lagi yang mungkin akan berkenalan dengan Bapak Ibu. Tapi fokus kami sampaikan kepada Bapak Ibu dan Bu Rina bahwa dinas kami ini Bu, dinas yang tidak banyak dikenal, tetapi sebenarnya harus dikenal Bu. Mungkin kalau dulu banyak yang tahu dinas apa Bu ya, DP3AP 2KB. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Di sana ada pemberdayaan perempuannya, termasuk Bu Rina ini adalah gender yang salah satunya kami hitung dari populasi untuk mendapatkan anugerah Prahita Eka Prayana. Ibu Rina ini termasuk 30% wanita yang berkarir yang menopang pemerintah Kota Bengkulu, dan termasuk juga saya. Jadi gender itu bagaimana peran perempuan tidak hanya sebagai ibu rumah tangga, tetapi tidak melupakan kodratnya sebagai perempuan. Dia juga bisa menjadi seorang pemimpin di salah satu, seperti Bu Rina di DPRD Kota dan saya di salah satu instansi Kota Bengkulu. Jadi sebelum kita lanjut Bu dengan program kami, mungkin saya perkenalkan diri dulu ya Bu ya. Nama saya Bu Dewi, biasa dipanggil. Saya kebetulan hampir 4 tahun berada di Dinas Pemberdayaan Perempuan. Sekarang sudah pimpinan kita yang baru. Dulu Pak Dedi wakil wali kota, sekarang sudah menjadi wali kota Bengkulu. Saya sudah hampir mendampingi beliau selama di DP3AP 2KB karena beliau adalah ketua tim percepatan penurunan stunting di Kota Bengkulu waktu itu. Jadi selalu mendampingi beliau dan sekarang beliau sudah menjadi wali kota Bengkulu. Kami punya kantor di Jalan Museum Bu. Ya, di Jalan Museum itu biasanya kalau ada pertemuan bisa di kantor kami atau bisa juga di kecamatan-kecamatan. Kami membawahi PLKB Bu Rina, petugas lapangan keluarga berencana di 9 kecamatan Bu. Jadi Kecamatan Ratu Agung ini kantornya sebelah kantor Camat Pas. Itu kantor penyuluh lapangan keluarga berencana kami. Nah terus dinas kami ini juga tidak hanya melayani untuk hanya program keluarga berencana saja Bu, tapi kami juga punya namanya perlindungan perempuan dan anak. Jadi kalau ada kekerasan rumah tangga nanti boleh ditanyakan, boleh ibu-ibu minta tolong dijelaskan, boleh. Kalau ada tetangga ibu-ibu yang ada kekerasan rumah tangganya atau ada perundungan anak di sekolah, ada bullying dan lain-lain, boleh ke kantor kami. Jadi kalau ada
kelihatan sesuatu yang akan menjadikan itu korban itu adalah perempuan dan anak, maka boleh dilaporkan di kantor kami. Rahasia dijamin, Bu, tidak akan pernah keluar pelapor maupun pelopornya. Jadi kami menutup rahasia untuk korban maupun yang melaporkan, Bu. Jadi tugas kami itu bukan hanya menanyakan kejadian, tapi menghilangkan trauma jikalau itu memang terjadi kepada korbannya, Bu. Misalnya KDRT, terus akan perempuannya lapor dengan kami dengan visum yang ada, maka kami akan menjembatani dengan pelaku untuk bagaimana dilindungi korban tersebut. Itu baru 2 program kami. Kami juga punya program lain, Bapak Ibu, termasuk juga yang saat ini sedang akan kami lakukan adalah genting, gerakan orang tua asuh cegah stunting. Nah, jadi Kota Bengkulu ini adalah terendah angkanya tapi tertinggi penurunannya. Jadi kita predikat seprovinsi Bengkulu adalah juara 1 untuk kinerja penurunan stunting di Kota Bengkulu. Kita banyak mendapatkan penghargaan di tahun 2022, 23, 24. Nah, saya harap dengan adanya reses ini nanti Bapak Ibu semua kenal dengan dinas kami. Jadi tidak, oh iya KB hanya mengurusi pelayanan KB gratis. Tidak ya Bu ya, tapi kami banyak juga menangani kegiatan-kegiatan lain. Untuk pelayanan KB gratis, saya promosi sedikit, kami melayani untuk MOP, metode operasi untuk wanita dan pria gratis, Bu. Setelah operasi akan diberi uang saku 400.000. Siapa yang menanganinya? Dokter spesialis. Di mana dilakukan? Di rumah-rumah sakit yang terbaik di Kota Bengkulu. Bisa di RSHD, bisa di Gading Medika, bisa di mana Ibu mau. Tapi berkoordinasi dengan PLKB kami yang ada di lingkungan wilayah Bapak Ibu, artinya di wilayah Kecamatan Ratu Agung. Itu ada staf saya, Bu Nopi di belakang Ibu Nopi ya. Bu Nopi ini adalah salah satu staf saya, jadi beliau juga bisa berkoordinasi kalau ibu-ibu mau melakukan pelayanan dengan kami. Mungkin itu yang kami sampaikan, Bu Dina. Terima kasih. Mungkin nanti ada yang ingin bertanya, silakan. Sebelumnya kami mohon maaf kalau ada kata-kata kami maupun penyampaian kami yang kurang pas. Pada Allah kami mohon ampun. Ikan lohan burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Bapak Sosot dari Dinas Koperasi UMKM. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya mau duduk tadi, cuman Ibu Kadis berdiri, saya juga berdiri. Yang saya hormati Ibu Rina yang pada saat ini mempunyai hajat mengundang kita semua untuk hadir di kegiatan riset beliau periodik tahun 2025 ini. Yang kami hormati Ibu Kepala Dinas Pemberdayaan saja mungkin Bu ya, mungkin saya takut salah penyebutan. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu atau yang mewakili. Saya juga belum berkenalan tadi Pak, mohon maaf tidak menyebutkan nama, titel jabatan. Dan yang saya hormati Bapak dan Ibu konstituen ya Bu ya, konstituen dari Ibu Rina Ros. Alhamdulillah segala puji atas segala rahmat dan nikmat yang selalu Allah timpakan kepada kita semua. Terutama pada hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan untuk sama-sama hadir di dalam memenuhi undangan Ibu Rina Ros. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga selalu terkirim kepada Imam besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, Ibu anggota dewan yang terhormat, pada kesempatan ini sebelumnya kami mengucapkan permohonan maaf dari Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu yang belum berkesempatan hadir di tengah-tengah kita dikarenakan beliau sedang ada pekerjaan lain, maka beliau mendisposisikan kepada saya sebagai Kabid Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi di Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu.
Semoga apa yang nanti saya sampaikan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak dan Ibu, terutama kepada Ibu Rina Ros pada hari ini. Rina aja. Rina Ros. Salah terus bingung ya. Grogi. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, dalam konteks ini kapasitas saya adalah sebagai Kabid Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi. Sedikit kami jabarkan atau informasikan, kegiatan kami di Dinas Koperasi dan Ukm Kota Bengkulu itu ada terbagi tiga bidang, yaitu kelembagaan pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi, dan juga ada bidang UKM. Jadi sedikit kami ilustrasikan bidang koperasi dan kelembagaan itu kegiatannya itu peran. Dimulai dari peran sebelum pembentukan koperasi dan sampai dengan pembentukan koperasi. Setelah koperasi itu hidup, kalau diibaratkan ibu habis melahirkan, jadi kami di bagian setelah kelahiran dari bayi itu. Jadi kami di dalam kegiatannya yaitu peningkatan produktivitas dan mendorong koperasi itu untuk mandiri ke depannya. Ya banyak betul-betul kegiatan di dalamnya, seperti di dalam kegiatan pendampingan. Pendampingan ini dimulai dari sebelum, kalaupun ada kemungkinan Bapak Ibu ingin mendirikan koperasi. Jadi kami di sini seperti yang Ibu Kadis juga sampaikan, beliau ada tenaga pendamping. Kami Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu nggak mau kalah, Bu. Jadi kami juga ada tenaga pendamping. Jadi sebelum Bapak dan Ibu ingin membuat koperasi, itu kita berikan penyuluhan dulu. Dan Ibu bisa hadir atau menghadirkan tenaga pendamping dari Dinas Koperasi. Asal ada komunikasi lebih awal kepada kami Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu. Gunanya apa? Penyuluhan pendampingan agar Ibu tahu arah dan tujuan di dalam pembentukan koperasi itu. Apa sih manfaatnya koperasi? Misalkan seperti itu. Tujuannya koperasi apa? Itu. Koperasi di sini adalah badan hukum. Jadi kalaupun ada kaitan penyerahan, seperti tadi Ibu Rina ada menyampaikan kegiatan untuk disimpan. Yang apa itu simpan apa? Indonesia Indah ya. Kalau bisa pengelolaannya itu diserahkan ke UKM. Jadi penyerahan di situ tidak bisa diserahkan langsung kepada individu Bapak dan Ibu yang sudah mempunyai usaha di sana. Jadi disarankan, diharapkan Bapak dan Ibu itu harus mempunyai komunitas yang mempunyai legal formal atau badan hukum. Dan itu sesuai dengan Permendagri, kalau tidak salah Permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang pengelolaan aset. Jadi kami harapkan seperti itu. Jadi itu tugas kami kalau di dalam konteks ini, Bu ya, karena saya tidak mau panjang karena ada bidang masing-masing. Terkait UKM, UKM di sini juga masuk di dalam bagian kami. Cuman ada juga yang tidak termasuk di dalam bagian kami, di dalam bidang kami. Bidang kami adalah yang mempunyai badan hukum di dalamnya sendiri ada memang komunitas. Komunitas di sini ada yang UKM, ada yang banyak sih industrial yang lain seperti penjahit atau perbengkelan dan segala macam. Ada juga yang UKM yang belum masuk di dalam komunitas atau badan hukum dan itu tusinya di bidang UKM. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itulah mukadimah yang saya sampaikan. Nanti kalaupun ada pertanyaan, kalaupun bisa kami jawab, akan kami jawab. Dan kalaupun itu tidak bisa kami jawab, mungkin nanti akan bisa kami sampaikan kepada Ibu Rina. Demikian, mungkin tidak perpanjang lebar, permohonan maaf apabila ada kekurangan, kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Lala Subari dari Dinas Pendidikan kepada Bapak Kapolsek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Subari.
Saya mewakili dari Bapak Kepala Dinas yang kebetulan hari ini ada kegiatan ke Jakarta, jadi tidak ada yang orang lain, jadi saya mewakili. Teman-teman, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Rina yang telah mengundang kami dari Dinas Pendidikan dan juga Bapak Soson dan Ibu Dewi yang selalu bersinergi dengan kami. Di sini kami dari Dikbud ini ada beberapa bidang yang perlu Bapak Ibu ketahui. Yang pertama ada bidang GTK, PPD, Sekretariat, PAUD, dan Kebudayaan yang masih menyatu dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu. Untuk kami sendiri itu di bidang pendidikan peserta didik ya. Jadi kalau ada urusan penerimaan siswa baru, kalau dulu namanya PPDB, sekarang udah berubah karena menterinya udah merubah sistem yang baru menjadi SPMB. Mungkin nanti di bulan Juli kalau ada bapak ibu yang anaknya mau masuk sekolah SD ataupun SMP, itu nanti berurusan dengan bidang kami. Mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Kalau nanti ada pertanyaan silakan diajukan, yang bisa kami jawab. Kalau enggak mungkin nanti sama dengan Pak Sugidi akan kami jawab melalui Ibu Rina. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami muliakan, memasuki acara inti yaitu diskusi atau tanya jawab. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Ibu untuk dapat menyampaikan aspirasi, saran, masukan yang belum tersampaikan kepada anggota DPRD Kota Bengkulu. Ini bahwa pada kesempatan ini ada 3 dinas yang saya undang di sini. Semoga kita bisa yang kita diskusi kita kuasai dulu di 3 dinas ini. Ada dinas pendidikan, siapa tahu nanti berhubungan dengan sekolah anak atau kelanjutan sekolah, ini bisa dibantu sama Pak Lala Sobari nanti menjelaskan. Kemudian di sebelah saya tentang stunting, tentang kekerasan perempuan atau tentang bullying atau tentang permasalahan KDRT yang berhubungan dengan perempuan lebih dominan ya, nanti akan disampaikan sama Bu Dewi. Nah, sama dari koperasi, dinas koperasi dan UMKM juga bisa dibantu sama Pak Soson. Dan artian mungkin Bapak Ibu ada yang ingin membuka usaha kecil-kecilan atau apa, jadi kita temanya hari ini lebih dominan ke di 3 dinas ini. Sengaja saya undang karena menurut saya ini lebih cenderung dekat dengan fenomena masyarakat, terutama di keluarga, terus ekonomi, kemudian tentang pendidikan. Langsung saja kalau memang ada yang ingin ditanyakan, nanti mic boleh dikasih satu ke konstituen ya, karena kita santai aja sifatnya Bapak Ibu. Nanti juga di tengah-tengah perjalanan tanya jawab saya ada siapkan door prize. Mungkin Bapak Ibu setelah ini mau goreng pisang. Mau goreng pisang atau goreng ini ya, nanti ada sedikit door prize dari kita, ada sekitar 10 pots ya, 10 pots ya digoreng untuk Bapak Ibu. Karena ini memang dominan saya undang warga sekitar saya dalam rangka masih silaturahmi, masih suasana halal di halal bulan Syawal, ya kan? Mohon maaf lahir batin sebelumnya, mungkin belum sempat saya jabat tangannya satu persatu. Mungkin langsung aja yang ingin ditanyakan, boleh 3 pertanyaan pertama. Ini saya tinggal di Batanghari 3 ya Pak, nama saya Yesi Madina. Ini saya mau tanya sama Bapak Dinas Koperasi ya Pak. Gini Pak, Bapak Soson, kebetulan saya punya usaha bengkel nih Pak. Terus saya mau nanya sama Bapak, kalau seandainya mengajukan bantuan untuk memperluas usaha kita itu, ada nggak Pak kira-kira bantuannya Pak? Itu aja Pak pertanyaannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Lista, saya dari Dapil 1 Agung.
Saya mau nanya di bidang pendidikan, Pak. Kebetulan saya punya keponakan, tapi dia bukan di dapil sini gitu, nenek kan. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nur Awalia Batanghari. Saya mau bertanya di bidang pendidikan. Kebetulan Pak Lala, kami kan ada usaha sekolah MBC itu yang khusus untuk sekolah anak-anak yang berkebutuhan khusus autis. Selama ini sekolah itu masih permodalannya atau semuanya itu mandiri semua, belum ada dari dari usaha ya, dari bantuan pemerintah maksudnya. Nah, jadi saya mau tanya sekarang, tindak lanjut ada nggak program bantuan pemerintah buat sekolah kami? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dayani dari RT 12, mewakili warga RT 12. Ini agak melenceng dikit, nggak apa-apa kan Bu? Tolong disampaikan di komisi yang bersangkutan nantinya, minta tolong. Ini ada penyampaian dikit dari kami di RT 12, kebetulan di lingkungan masuknya gang sebelah rumah Pak RT itu ada jalan Bu ya, lebih kurang 500 meter. Nah, jalan itu pertama kami proses, kami mulai buka itu di tahun 2007. Waktu itu kami pakai program P2KP zaman itu Bu, PNPM di 2007. Nah, pertama sekali kami buka itu di 2007 dan kemudian ada tahun berapa lagi, karena jalan itu udah rusak, namanya bantuan kan Bu, dengan dana yang minim kami swadaya masyarakat juga mengerjakannya. Nah, kemudian ada sisa proyek di tahun berapa itu, kebetulan ada berapa meter dialihkan di tempat kami. Nah, sampai sekarang udah hancur, bukan hancur lagi Bu, parah Bu. Nah, di situ juga ada tanah hibah. Tanah hibah di sampingnya itu bisa diteruskan, jadi bisa membantu kami yang di belakang. Siapa tahu kita kan tidak menginginkan musibah atau kebakaran atau apa, tempat kami pelarian. Jadi kami itu gang buntu. Jadi kalau bisa itu tanah hibah, kebetulan yang menghibahkan orang tua saya sendiri, itu masih tertutup. Cuma kalau memang ada bantuan yang bisa mengalihkan situ, itu kami izinkan terbuka. Nanti mungkin kami buat trali untuk pengamanan. Karena posisinya kami di dalam itu, seandainya ada gempa atau ada kebakaran, kami harus lari ke depan. Jadi dari belakang itu nggak bisa. Jadi buntu. Nah, itu saya minta tolong kepada Ibu untuk menyampaikan di komisi yang memegang masalah infrastruktur ini. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tunjukkan kepada Ibu anggota Dewan. Saya titip masalah PBB tahun 2023 dengan 2024 itu kenaikan pembayaran PBB itu signifikan. Jadi kami sebagai warga minta tolong agar pihak DPPKA dan pemerintah Kota Bengkulu untuk meninjau ulang bagaimana cara perhitungan dari pembayaran PBB. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Rina Sulastri atau yang lebih dikenal dengan nama Rina Rajo ini mengatakan dirinya berkomitmen untuk memperjuangkan setiap aspirasi sekaligus keluhan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tersebut. Tim Liputan BETV melaporkan.
Agung Ratu Samban yang pertama tahun 2025. Nah, sesuai dengan penjadwalan, reses itu dalam 1 tahun 3 kali. Nah, ini mungkin karena kemarin ada beberapa agenda dari pemerintahan sehingga reses baru bisa dilakukan di bulan April ini. Ini reses yang pertama. Berharap sih ada reses kedua dan reses ketiga. Jadi apa yang menjadi permasalahan di masyarakat bisa kita aspirasi mereka bisa kita salurkan ke kota dan menjadi ada jalan keluar yang membuat mereka jadi tenang dan senang gitu. Ada beberapa tadi seperti mungkin karena kita adakan ini di sekitar kediaman saya sendiri, saya memang mau melihat apa sih yang menjadi kendala di sekitar. Kita peka ke tempat hal yang jauh dari jangkauan, sedangkan di sekitar kita ada beberapa yang memang dia minta bantu, dalam artian mungkin tadi ada sarana dan prasarana seperti jalan gang buntu atau akses untuk ke pemukiman yang sudah rusak mungkin itu. Yuk, untuk tindak lanjutnya ke depan nanti seperti apa yuk? Tindak lanjut yang jelas apa yang kegiatan hari ini salah satunya banyak juga yang non fisik ya. Non fisik dalam artian banyak informasi-informasi yang harusnya itu bisa disampaikan dan tersampaikan ke masyarakat itu kan tertunda. Terutama ini yang permasalahan perempuan yang mungkin agak tabu tentang kekerasan dalam rumah tangga itu tidak tersampaikan. Pada dasarnya mungkin banyak unek-unek yang di warga ini mau menyampaikan ini alurnya kemana gitu kan. Kemudian ada juga tentang permasalahan ekonomi. Kenapa saya mengundang Dinas Koperasi? Saya mengajak warga agar kita berpikirnya maju. Kita jangan ketergantungan bantuan. Coba kita upgrade diri kita. Apa yang bisa kita lakukan? Mungkin hanya sebatas jualan gorengan atau keahlian yang bisa meningkatkan ekonomi keluarga. Karena menurut saya, ketika ekonomi keluarga kita membaik, kita sejahtera, itu akan jauh dari keributan. Sip.